Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini, ya. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task, ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,37%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi koreksi tipis sebesar 0,19%. Tetapi untuk Ethereum kita malah lihat dia ada peningkatan tipis sebesar kurang lebih setengah persenan. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 3,95%, ya, dan untuk XRP dia meningkat sebesar 0,672%, ya. Dia berubah di tengah-tengah tadi. Dan untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,32%, Solana 0,73%, dan Polkadot naik sebesar 1,42%. Jadi hasilnya mix, ya, dan tentunya Bitcoin dominance cenderung sedikit turun. Karena kita bisa lihat altcoins cenderung lebih meningkat dibandingkan dengan BTC. Dan untuk BTC kita bisa lihat bahwa dia kemarin sebenarnya close daily-nya atau jam 7 pagi tadi close daily-nya nggak bagus, ya. Dia close daily itu di 22.622. Jadi technically sedikit di bawah dari MA20 kemarin. Tapi lagi-lagi kalau tipis ya jangan terlalu kita hiraukan, lihat dulu besoknya, ya. Kalau besok kembali ke pantul berarti ya ini false breakdown, ya. Jadi untuk sekarang PR-nya nggak beda jauh seperti kemarin, ya. PR-nya adalah bertahan di MA20 dan kembali lagi retest, atau kalau bisa lebih bagus lagi adalah bisa tembus daerah 23.400-an. Karena kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini malah menjadi resisten, ya. Jadi itu untuk short termnya tentunya ya quite simple, yaitu bertahan dari bertahan dari atas MA20, ya. Jadi bertahan di atas di 20. Dan yang kedua adalah menembus daerah 23.400-an, ya. Dan sekali lagi kalau sampai dia terjadi terpantul ya di MA20, ini kembali menjadi struktur yang cukup bagus untuk Bitcoin, ya. Kalau dia tembus, berarti kemungkinan besar akan retest lagi 21.500-an, ya. Jadi itu untuk lebih short termnya. Untuk lebih long termnya kita tahu PR besar untuk Bitcoin adalah kembali weekly close di atas dari MA200, ya. Jadi MA200 kita bisa lihat sekarang ada di 22.800-an, ya. Jadi masih di atas sekarang, ya. Jadi dalam kurang lebih 3 hari ke depan kalau dia bisa close lagi di atas dari MA200, that's good, ya. Dan selanjutnya kalau untuk di makronya ya, lagi-lagi kita bisa lihat ini minggu keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, minggu ke-8 di dekat MA200-an. Jadi seperti yang gue sudah bilang dari awal-awal, bahkan waktu zaman masih di 30 ribuan di sini, gue bilang siap-siap. Kemungkinan besar kita akan kena MA200. Tapi siap-siap mentalnya jangan cuma seminggu 2 minggu, ya. Statistiknya kita bisa lihat di sini butuh banyak minggu. Di sini 4 paling cepat, sisanya ada yang belasan sampai puluhan minggu. Ya maka dari itu kenapa gue selalu tekankan pakai uang dingin. Karena lagi-lagi ya kita bisa lihat sendiri ini bukan satu proses yang cepat, ya. Jujurnya kalau buat traditional finance sih cepat, ya, tapi kalau buat crypto mungkin kerasanya kurang cepat. Ya lagi-lagi itu satu konsep yang salah. Ya kita nggak boleh terlalu mikir wah di kripto mah beda, seminggu 2 minggu langsung kaya. Ya kalau pamendam, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Bitcoin kita lagi-lagi masih akumulasi di sini. Secara TA kita bisa lihat ini masih tetap daerah yang bagus untuk akumulasi. Maka nanti untuk buy limit kita akan update lagi. Dan untuk sekarang yang kita bisa lihat adalah indeks dolar, ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ternyata kemarin dia terjadi pelemahan lagi. Nah, that's good, ya. Ini mungkin menjelaskan kenapa kemarin BTC itu sempat drop dulu, ya. Dia sempat drop dulu sampai ke 22.600-an. Kemungkinan besar karena indeks dolar yang sempat kemarin sedikit diam di sini, ya. Tetapi setelah setelah indeks dolar turun, Bitcoin langsung kembali lagi menemukan momentum. Nah, ini satu hal yang orang suka lupa lagi, ya. Saat kita ngomongin Bitcoin dengan satu pair,
ya, kita itu ngomongin dua aset. Jadi ada dolar dan ada Bitcoinnya. Nah, orang suka lupa. Orang hanya ngelihat bahwa oh kalau lagi naik berarti demand Bitcoin naik. Padahal kita lupa berarti ada kemungkinan juga Bitcoin naik karena demand indeks dolarnya melemah. Jadi kemungkinan besar teori gue yang hari ini yang membuat dia bisa kembali ke 23.000 lagi adalah karena indeks dolar yang melemah. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah 105 dan MA50 bisa dia tembus atau tidak? Nah, ini menjadi penentuan nih ya. Andaikan indeks dolar menembus support 105 dan MA50 di waktu bersamaan ya. Nah, ini bisa menjadi satu momentum baik untuk dia lanjut lagi turun. Karena kalau kita lihat sekilas dalam beberapa hari ke belakang ya, bahkan beberapa minggu lah ya, kita bisa lihat dia membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high lagi. Nah, semoga dia bisa lagi membuat lower low dengan dia di close daily di bawah dari 105,2 atau di bawahnya 105,30 ya. Kalau dia bisa close di bawah dari situ, that's good ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung kenapa indeks dolar harus kita perhatikan, harusnya sih udah sering dengar karena tiap kali DCWT gue ingetin. Jadi korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif. Jadi saat indeks dolar melemah, apalagi secara makro ya, lower low, lower high, lower low, lower high, itu bisa menjadi satu pertanda yang baik untuk crypto aset dan juga risk on asset lain seperti saham-saham di Amerika Serikat. Ya. Dan kalau kita di sini, Nasdaq sih cukup mirip ya, sama-sama mendapatkan sedikit lagi volume dan bahkan bisa dilihat Nasdaq cukup kuat ya. Untuk Bitcoin dia selama ini sayangnya kayak belum dapat momentum ya, malah kebalikan dari Nasdaq. Jadi semoga saja dalam waktu dekat dia bisa mengemulate si Nasdaq ya. Dia mulai ikutan naik juga. Untuk S&P dia sedikit terkoreksi, untuk Dow Jones juga sedikit terkoreksi. Ya, tapi overall masih cukup kuat untuk mereka semua. Ya, dan mereka semua di sini sudah terjadi golden cross, which is good. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Ya, lagi-lagi kalau kalian ingin tahu secara fundamentalnya gimana, ya Bitcoin, cryptocurrency in general bisa naik lagi seperti dulu, ya bull market lagi seperti dulu di 2020, 2017, ya seperti di sini lah, seperti di kita ke weekly, seperti di sini, ya sebesar ini, ya dan sebesar ini. Itu kita harus tunggu sampai terjadi perbedaan atau perubahan kebijakan dari The Fed. Kalau The Fed mulai menghilangkan ya atau menurunkan lah tepatnya ya, menurunkan pelan-pelan peningkatan interest rate, nah itu bisa menjadi bensin yang bagus untuk Bitcoin dan risk on asset lain ya. Selama The Fed masih belum pivot, itu akan sulit ya, akan sulit untuk kita bisa mendapatkan bull market seperti ini. Untuk rally tipis bisa ya. Tapi untuk bull market yang seperti dulu yang parabolik butuh kebijakan The Fed yang mendukung ya. Jadi kurang lebih seperti itu update kita pada hari ini secara makronya. Untuk buy limit kita akan bahas di belakang ya, dan jangan lupa untuk kalian buat kalian yang ingin akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa ini semua bukanlah financial advice ya. Dan tujuannya ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin ya. Yang pertama, kita bisa pertimbangkan MA20 buat kemarin yang kelewat ya. Jadi harusnya kemarin kalau lu pasang di MA20 udah dapat ya, karena bahkan weekly close-nya sedikit di bawah dari MA20. Nah, buat lo yang belum dapat posisi di situ bisa pertimbangkan untuk buy limit MA20. Dan yang selanjutnya harus kita geser ke chart kita yang di sini ya. Dimana yang selanjutnya itu ada di struktur 21.500-an. Ya, dimana ini adalah struktur resisten awalnya ya. Terbentuk di tanggal 24 Juni sampai tanggal 27. Di sini sempat jadi resisten lagi, di sini jadi resisten 2 kali dan akhirnya tembus pada tanggal 18 Juli. Nah, kalau kita lihat setelah dia tembus, dia mulai berubah menjadi support di sini ya. Maka dari itu ini menjadi buy limit kedua kita. Nah, di waktu bersamaan 21.500 ini ada juga MA50 yang semakin mendekat untuk confluence. Jadi tentunya itu bisa juga menjadi tambahan untuk support di situ ya. Dan selanjutnya kita akan geser lagi untuk buy limit kita ketiga, yaitu di indeks Bitcoin di 19.300. Buat lo yang terus stay tune di DCWT pasti sudah hafal daerah sini. Karena kita bisa lihat ini adalah support MVP kita ya. Dalam bear market kita pada hari ini tentunya ya. Atau lebih tepatnya pada musim inilah ya.
kita bisa lihat bahwa dia berkali-kali memantulkan harga Bitcoin secara daily maupun secara weekly. Ya, jadi maka dari itu 19.300 menjadi daerah support yang baik untuk kita akumulasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya Ethereum, kita bisa lihat lagi-lagi Ethereum menguji kesabaran para orang yang membuka posisi short. Ya, kemarin buat lo yang ngebuka short di 1780, pasti udah habis sedikit aduh ini udah nyaris banget kena ya. Kita bisa lihat lowest position itu di 1577, sementara MA20 itu di 1571 ya. Buat lu yang naikin sedikit TP-nya harusnya kena, tapi buat lu yang purchase di MA20 sayangnya belum kena ya. Nah, buat yang belum kena nggak apa-apa, bersabar dulu aja. Kita lihat hari ini kena nggak di MA20, tapi kalian geser. Kemarin kan di 1571, sekarang target TP-nya itu di 1586 ya, karena MA20-nya naik ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk TP. Untuk akumulasi spot dan untuk ngelong juga sama, tinggal dibalik aja di MA20 juga. Ya, jadi buat lu yang punya buy limit di sini, TP di sini semua geser ya. Dari 1571 ke 1586 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk volume kita bisa lihat masih flat ya. Jadi masih campur nih hasilnya ya. Kita lihat sendiri nanti terpantul nggak di 20 atau tidak. Sekilas kita lihat sedikit dapat momentum. Tapi ya baik lagi, harus daily close dulu di atas dari MA20. Nah, andaikan sampai daily close seperti ini, nanti jam 7 pagi besok, lebih baik TP dulu aja, yang lu dapat posisi di 1780 ya. Karena ada kemungkinan dia bisa lanjut lagi ke atas. Nah, kalau dilanjut lagi ke atas, berarti ya posisi short tuh bisa rugi ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan PR besarnya untuk Ethereum adalah menembus 1780 dan menjadikan lagi ini sebagai support. Oke, dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa kemarin dia nyaris retest MA50, tetapi nggak jadi sayangnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, harusnya buat yang TP di MA50 sudah kena kemarin ya di tanggal 3 di tanggal 3 Agustus. Kecuali nakal ya, kalau lu turunin terus ya nggak kena-kena. Nah, tetapi overall untuk kalian yang mungkin ketinggalan TP di MA50 kemarin pada tanggal sekitar 3 Agustus, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP aja, andaikan hari ini kembali daily close di atas dari MA50. Karena secara risk rewardnya udah rada-rada nggak menarik, udah cukup lama kalian hold posisi shortnya. Ya, jadi fee-nya pasti sudah sedikit numpuk. Jadi gue sarankan TP dulu aja. Kalau dia kembali lagi ke reject, misalkan oleh MA20, ya, boleh lu pertimbangkan untuk nge-short. Ya, tapi sekali lagi kalau lu nge-short di sini lebih high risk, ya. Mau setup yang lebih bagus, ya lu tunggu sampai dia ke $44 lebih 42 sen lagi. Kalau dia terjadi lagi rejection seperti kemarin di sini, ya silakan short lagi. Kalau nggak dapat ya sudah, berarti ya belum rezeki ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk akumulasi spot masih sama, dan untuk TP ya masih di daerah yang sama juga, yaitu di MA50. Hanya perbedaannya bergeser sedikit. Kemarin di $37 lebih 74 sen, sekarang di $37 lebih 94 sen. Peningkatan ya sekitar 20 senan lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan secara struktur oke, tapi ada possibility double top ya. Kalau double top ya dia jadi benar-benar double top itu kalau dia tembus 50 di sini ya. Dia tembus 50 dan retest lagi sebagai resisten. Nah, udah ini double top ya. Tapi kalau dia mantul di 20 dan berhasil nembus $44 lebih 42 sen, artinya double topnya invalid ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic, dan untuk Matic kita bisa lihat bahwa dia masih menemukan support lagi di MA20 ya. Jadi dia sudah dalam 3 hari terakhir retest 20 dan berhasil stay di atas dari 20. That's good ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas bahwa volume mulai turun. Jadi itu pertanda yang sedikit bearish ya. Tapi selama dia masih berhasil bertahan di atas dari MA20, ya sudah, harusnya sih aman-aman saja. Nah, buat lu yang masih pegang posisi short, kalau konservatif harusnya udah kena. Ya udah kena dari tanggal 2 Agustus. Kita bisa lihat sudah 3 hari ya dia berhasil bertahan di atas dari MA20. Jadi sekali lagi gue sarankan buat kalian TP dulu aja buat lu yang masih pegang short dari sekitar $1 ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, quite simple. Dan buat kalian yang sudah akumulasi di MA20 atau buat posisi long di 20, ya kalau buat yang long ya TP-nya di sekitar sini, $1 lebih 2 sen. Kalau kalian untuk jangka panjang untuk spot akumulasi ya sudah hold saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang PR-nya mungkin sebelum kena $1 2 sen adalah
close daily dulu di atas dari $1. Karena kita bisa lihat dari beberapa hari sebelumnya, Matic masih belum berani atau belum bisa close di atas dari $1. Ya, jadi kalau sudah dia mulai berhasil close di atas $1, itu bertanda baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan struktur overall cukup oke. Tidak membuat lower low, ya, terus membuat higher low, tetapi masih belum berhasil membuat higher high. Ya. Oke, dan selanjutnya kita ke BNB. Dan kita bisa lihat ternyata dia melanjutkan momentum dia. Volume kembali naik lagi untuk hari ketiga. Ya, jadi overall still very bullish. Tetapi ya otomatis jangan beli di sini, ya, atau jangan ngelong di sini. Karena kalian lihat ada resisten, ya. Bersabar, tunggu di mana? MA20. Nah, jujurnya seperti yang gue bahas kemarin-kemarin, ya, ini cukup unik, ya. Karena BNB awalnya gue pikir akan dia minimal sideways di sini atau sedikit cenderung turun. Ke 20 baru terpantul, ya, sama seperti kayak ETH, ya, sama seperti kayak Solana, ya. Bukan Solana, Matic, ya, sama seperti Matic di mana dia terpantul di 20. Tetapi untuk BNB, dia malah naik duluan sebelum kena 20. Walaupun gue udah bilang nih, ada transisi dari Doji 1 ke Doji 2 di sini, ya, di mana volumenya berubah dari volume sellers ke volume buyers. Yang gue nggak nyangka langsung loncat. Ya, gue pikir bakal saya tulis dulu bentar, MA20 menjemput, minimal kena wick dan lanjut ke atas. Tetapi tidak, ya. Maka dari itu ini jadi uji kesabaran. Ya, kalian bisa sabar nggak nunggu di 20, ya. Jadi lagi-lagi buat kalian yang ingin akumulasi long, ya, atau spot lah, akumulasi spot dan pengen ngelong, mungkin bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang di 274,2. Nah, buat yang pengen nge-short, sekarang sudah semakin visible nih MA200. Jadi kalau sampai dia kena MA200, ya, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk nge-short. Dan lagi-lagi berbeda-beda, ya. Ada yang mau resiko lebih besar, ya, lebih cepat dapat posisi, ya, kena langsung lo short. Ada juga bisa misalkan gini, lu udah kena pertama, turun, retest kedua baru short, bisa. Jadi kayak nunggu kayak semacam double top kecil, itu juga bisa, ya. Tentu lebih kecil resikonya yang kedua, ya, karena ada konfirmasi. Ya, tinggal lu masing-masing seperti apa tradernya, dan lu bisa sesuaikan dengan apa ya, risk tolerance yang lu punya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sekarang PR besar untuk BNB adalah MA200. Apakah dia bisa menaklukkan MA200 atau tidak? Kalau bisa, ini BNB mungkin menjadi salah satu crypto aset yang paling cepat recover. Ya, karena sudah kita bisa lihat untuk summer low sudah dia lewati, dan bahkan bisa menembus lagi resisten besar yaitu di MA200 daily. Oke, dan selanjutnya Sandbox, dan untuk Sandbox juga dia sedikit mendapatkan momentum, ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin dia retest MA20 tetapi sayangnya masih belum berhasil reclaim, ya. Dia kemarin masih close daily-nya itu di di $1 lebih 29 sen. Ya, jadi masih belum berhasil. Untuk sekarang dia lagi retest kedua nih, ya. Nah, semoga saja retest kedua ini bisa lebih sukses dan dia berhasil daily close di atas dari MA20. Nah, kalau sudah berhasil close di atas dari MA20, tinggal kita tunggu nih, apakah dia akan kembali lagi, bukan retest, tapi reclaim. Ya, reclaim dari MA20, apakah dia akan retest lagi atau tidak. Nah, kalau dia retest, bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot atau ngelong jangka pendek. Ya, kayak di sini long dengan target TP di $1 lebih 45 sen. Tentunya itu buat ngelong, ya. Kalau buat yang akumulasi spot, ya sudah di hold saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan di waktu bersamaan, kalau kalian yang ingin nge-short juga bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 45 sen. Nah, lagi-lagi, setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih suka, udah nggak apa-apa, gue ambil resiko lebih besar, dia kena langsung gue short. Itu secara, ya, possibility untuk, untuk dia tembus lagi, itu masih lebih besar lah, bisa, ya, 30-40%. Tapi biasanya kalau ada lagi yang mungkin lebih konservatif, orang kayak gini nih, dan lebih sabar tentunya, ya. Terjadi tes di sini, lalu ada retest kedua boleh, ya, dia turun dulu, nah di yang ketiganya baru dia pasang short, itu lebih konservatif lagi, ya. Jadi lagi-lagi setiap orang beda-beda caranya, yang penting lu tahu resikonya yang sesuai sama lu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan TP-nya tentu tinggal dibalik, ya, buat kalian yang nge-short di $1.45 sen, TP-nya di MA20, atau kalau kalian mau lebih resiko yang lebih besar di MA50, tentunya lebih untung juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Oke, dan selanjutnya untuk Decentraland Mana, di mana kita bisa lihat dia masih ke-reject oleh daerah 1,3 sen, ya, kalau kita bulatkan. Nah, jadi ini adalah satu struktur yang baru kita buat. Karena kalau kita lihat di sini, ya,
sejak ya basically sini ya, di Juni awal kita bisa lihat sudah berkali-kali menjadi resisten dan sampai sekarang masih belum bisa dia tembus juga ya. Nah, jadi di waktu bersamaan ini bisa menjadi satu opportunity untuk nge-short. Tetapi gue ingatkan, nge-shortnya nggak terlalu bagus banget sebenarnya ya, karena MA20 sudah dekat. Jadi risk rewardnya nggak extremely good. Jadi buat lo yang mungkin lebih high risk bisa pertimbangkan untuk nge-short di sini ya. Nah, untuk ngelongnya atau untuk akumulasi spot tinggal kita balik, yaitu di MA20 ya. Jadi kalau buat TP-nya nge-shortnya di MA20, buat ngelong atau buat akumulasi spotnya bisa pertimbangkan di MA20 ya. Jadi tinggal kita balik. Nah, untuk yang ngelong ada dua tempat untuk TP. TP pertama yang lebih konservatif ya. Yang lebih konservatif bisa TP di $1 lebih 3 sen di sini ya. Nah, buat yang lebih high risk bisa pertimbangkan di $1 lebih 12 sen. Kalau buat spot ya sudah di hold lebih lama saja. Nanti kita biasanya akan bahas secara lebih makronya kapan untuk TP-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mana ya. Overall quite okay karena 20-nya masih bertahan, 50 juga semua masih bagus ya. Tetapi struktur di sininya masih belum berhasil ditembus. Sudah beberapa minggu ya, dia masih belum bisa tembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland mana. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.